Pakailah kami Tuhan. Kita mau dengar dan terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur di dalam ibadah pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh apa yang sudah kami berikan melalui pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan setiap kami. Dan pagi hari ini juga Tuhan kami buka hati
sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar akan tertanam dan menjadi rema di dalam setiap hidup kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan sinar kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan setiap kami diberkati dan kami siap diberkati. Berkata-katalah kepada setiap kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, pelayan-pelayan yang luar biasa yang Tuhan pakai kepada anak-anak kita di tempat ini. Puji Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Yuk anak-anak yang masih ada di luar, yuk masih ada bangku kosong di dalam, ayo diisi ya, supaya kita semua bisa menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Luar biasa tema yang diberikan yaitu Home Sweet Home, gerejaku adalah rumahku. Luar biasa ya, gerejaku adalah rumahku. Ini satu tema yang diberikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap kita, ya. Untuk setiap kita bisa menikmati, bukan untuk anak-anak, ya, tetapi untuk setiap kita. Sungguh satu hal yang luar biasa, Tuhan persatukan kita di tempat ini. Yuk kita langsung saja kita buka ya, kita baca bersama-sama. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Yuk, nanti ditayangkan ayatnya bisa? Mungkin yang bawa Alkitab bisa dibuka Alkitabnya. Yuk kita semua bisa membaca ya. Ayat 19 sampai ayat yang ke-22 di dalam Efesus pasal yang kedua. Yuk puji Tuhan. Yang sudah dapat kita bisa berdiri. Yuk baca ya. Terus yuk, saya ingin membaca seperti bahasa anak-anak ya. Enggak cepat tapi supaya anak-anak kita diberkati. Yuk semua berdiri ya. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa gerejaku adalah rumahku. Ya, artinya gereja itu adalah rumah Tuhan atau rumah Allah. Jadi bahasanya begini. Rumah Allah, rumah Tuhan itu adalah rumahku, ya. Rumahku, rumah saya ini loh, tubuhku, hati, pikiran, akal, budi, ya. Ini adalah rumah Allah atau rumah Tuhan. Di dalam ayat 19 dikatakan bahwa kamu bukan apa? Bukan orang asing. Coba sekarang kita lihat kanan kiri. Ya.
Kamu bukan orang asing. Yuk coba katakan, kamu bukan orang asing. Ya, kamu juga bukan pendatang. Yuk katakan, kamu juga bukan pendatang. Ya, artinya orang asing, kamu bukan orang lain. Ya. Kamu juga bukan pendatang, kamu juga bukan tamu, gitu ya. Tapi kita ini sewarga, artinya warga. Jadi kita tidak ada yang beda. Walaupun ada tua, ada muda, ada anak-anak, kita tidak ada beda. Tapi kita ini warga. Tahu warga? Ya, kita ini warga kerajaan Allah. Atau dikatakan warga orang-orang kudus, warga atau keluarga kerajaan Allah. Jadi sama ya, besar, kecil, tua, muda, semua adalah keluarga kerajaan Allah. Nah, ini firman Tuhan disampaikan demikian, bahwa kamu ini bukan orang lain, bahkan kamu juga bukan tamu. Tapi kamu saudaraku dan kamu juga saudariku. Nah, ini ada satu hubungan yang erat di dalam rumah Tuhan ini. Ya, ini gereja kita. Ya, ini rumah Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur. Ya, kita sungguh mengucap syukur kalau Tuhan berikan gereja ini. Ya, gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel ini, di mana kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Tiap-tiap minggu kita ada sekolah minggu, kita ada anak-anak muda, ada bapak ibu, ada kakek nenek, lansia, bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan. Sebentar lagi nanti tanggal 28 kita mau merayakan ulang tahun gereja kita ini yang ke-50. Wow, luar biasa. Ya, 50 tahun. Mungkin kalau dari bayi sampai umur 50 tuh sudah sekolah, sudah lulus SD, sudah lulus SMP, sudah lulus SMA, sudah kuliah, sudah ketemu pacar, sudah punya keluarga, menikah, ya, sudah punya anak-anak, bahkan punya cucu-cucu. Ya, ini umur yang panjang. Kita bersyukur kita diberi anugerah oleh Tuhan gereja ini. Yuk, di dalam gereja kita selalu mendengar tentang kasih Tuhan. Diajar tentang kasih Tuhan. Kita dikenalkan tentang Tuhan Yesus. Semua yang kita sampaikan melalui guru-guru sekolah minggu semua tentang Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita ibadah, kita mendengar firman tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu mengasihi semua. Ya, Tuhan Yesus itu mencintai semua. Tuhan Yesus rela menderita, rela berkorban, rela dihina, diolok-olok, lalu Yesus disalibkan, dia dipaku, dia ditusuk lambungnya, dia diminumi air asam, darahnya tercurah di kayu salib. Itu untuk kita yang berdosa sudah ditebus. Yesus yang rela mati di salib. Dan Yesus dikubur. Kuburnya diberi batu yang kuat, tetapi kuasa Tuhan. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus menampakkan diri kepada setiap orang, murid-muridnya. Ya. Lalu Yesus dia naik ke surga setelah 40 hari bangkit. Dan Yesus katakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Aku kembali ke surga, menyediakan tempat bagimu.
Nah, ini kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah dinyatakan Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi kita kalau di dalam gereja Tuhan, di dalam persekutuan, di dalam gereja, dalam ibadah, kita selalu diberkati oleh cintanya Tuhan. Walaupun kita sering malas, suruh doa malas, ya, kita suruh ayo datang sekolah minggu, ayo datang ibadah, kita malas. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ya, itu kasih Tuhan. Biarlah kita mulai pagi hari ini kita diingatkan untuk cinta gereja Tuhan. Karena apa? Karena gereja ini Tuhan anugerahkan buat kita, di mana kita bisa mendengar tentang Tuhan Yesus, di mana kita bisa dibawa untuk sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus. Diajar bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita harus mendoakan, bagaimana kita harus bersaksi bagi orang lain, bagaimana kalau kita di sekolah jadi anak Tuhan, bagaimana kalau kita bekerja jadi anak Tuhan. Ya, semua diajar di dalam gereja Tuhan. Mari kita mau belajar mencintai gereja kita. Karena gerejaku adalah rumahku. Ayo katakan, gerejaku adalah rumahku. Ya, 1, 2, 3. Gerejaku adalah rumahku. Amin. 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 Amin ya. Yuk kita belajar mencintai rumah Tuhan ini. Ya. Kita semua ada guru-guru sekolah minggu. Ya. Kasihi guru-guru sekolah minggu yang mengajar kita. Ya. Hormati mereka. Ada ibu gembala. Ya, kalau ketemu ibu gembala, nah, gitu ya. Panggil, kita sering berjabat tangan, kita berikan senyuman. Oh, ada bapak, oh itu loh, itu ibunya Kenji, nah itu papanya Kenji. Kita kenal melalui dalam gereja. Oh itu violin, mamahnya siapa ya namanya ya. Nah bisa kenal. Ya, itu indahnya persekutuan. Yuk pada pagi hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita mencintai rumah Allah. Ya, karena di dalam rumah Allah ini kita terus bertumbuh di dalam iman. Itu di dalam kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Siapakah Tuhan Yesus? Oh, Dia perlindungan kita. Dia yang mendengar doa kita dan Dia yang menjawab doa kita. Walaupun kita sering sakit, Tuhan Yesus pasti mendengar doa saya, disembuhkan. Ya, walaupun saya sulit menghadapi kesulitan, tapi Tuhan Yesus selalu menolong. Ya, mari kita mau bertumbuh makin dewasa, ya. Bertumbuh makin dalam, artinya bertumbuh lebih sungguh-sungguh setia taat kepada firman Tuhan. Ya, dikatakan dalam ayat 20 itu digambarkan bahwa Yesus itu sebagai batu penjuru. Artinya apa, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak? Ya, batu penjuru zaman dulu, ya zaman kuno dulu, kalau mau membangun rumah, itu batu yang menjadi dasar, itu batu yang sangat kuat, ya. Batu itu sangat kokoh dan batu penjuru ini dinamakan batu penjuru, batu yang paling besar di antara batu-batu yang lain. Nah, itu ditaruh di pojok-pojok gitu ya. Lalu bangun rumah. Oh, rumah itu kalau sudah dibangun indah. Kena angin, kena topan, ada gempa, tidak akan goyang, tidak akan roboh. Karena apa?
karena dibangun dari dasarnya itu batu penjuru. Itu yang digambarkan bahwa batu penjuru itu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sering kita berdoa, sering kita mendengar firman Tuhan, sering kita mau melakukan firman Tuhan, sering kita membaca firman Tuhan itu setiap hari, Tuhan Yesus itu kuat di dalam kita. Ketika ada angin topan, ketika ada guncangan, aduh aku takut, kita tidak akan merasa takut. Walaupun di tengah-tengah gelap, kita tidak akan merasa takut. Karena ada apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah tinggal di dalam kita ini, Dia akan memberi kekuatan. Ayo berani, maju. Aku tidak bisa, pasti bisa. Aku malu, aku pasti nggak malu melayani Tuhan. Loh, anak-anak dari kecil sudah dibimbing untuk melayani Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Tuhan melihat setiap pelayanan kita dan Tuhan menghargai, bahkan Tuhan memberkati anak-anak muda, orang-orang tua. Ayo kita sama-sama maju di tempat ini untuk makin Allah dimuliakan, Tuhan Yesus dimuliakan. Dia akan tinggal di dalam kita. Dan dikatakan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ada yang melayani pujian, ada yang melayani kolektan, ada yang memuji Tuhan. Itu semua dibangun. Kita sama-sama. Tidak ada yang AWL saya jemaat, berkatnya lain. Enggak. Berkat Tuhan itu sama, dikatakan ayat yang ke-22. Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kamu semuanya kita ini turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Amin. Menjadi tempat kediaman Allah, di mana Allah ada di dalam roh. Puji Tuhan. Roh kita akan semakin kuat kalau kita mau terus tetap setia. Cintailah gereja ini. Inilah rumah kita. Amin. Puji Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita. Yuk kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau berbicara kepada setiap kami, meneguhkan kami bahwa kami adalah warga kerajaan Allah. Kami adalah keluarga kerajaan Allah. Kami boleh bertumbuh dewasa, bertumbuh terus di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh setia, ketika kami selalu mencintai rumah Tuhan, kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Siapapun kita, tidak ada yang berbeda. Kita semua sama di dalam menerima berkat Tuhan yang Tuhan selalu sediakan buat setiap kami. Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati para remaja, Tuhan berkati anak-anak muda, Tuhan berkati bapak-bapak, ibu-ibu, oma, opa. Tuhan berkati setiap kami di tempat ini. Saat ini curahkan berkat-Mu Tuhan. Damai dan sukacita kita mau bertumbuh bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, puji Tuhan, semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyi bersama. Ya Aba, ya Bapa. Ini aku anakmu. Ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu. Sayangkanlah seluruh hidupku.
bersyukur Tuhan pada saat siang hari ini. Kami boleh melihat anak-anak kami dalam melayani, dalam ibadah pagi hari ini. Kami boleh melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan anak-anak yang mempersembahkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan ada kuasa bekerja di dalam setiap kami. Kami diberkati Tuhan oleh anak-anak kami. Tuhan Yesus menolong bagi orang tua anak-anak kami yang terus mendorong anak-anak melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami percaya anak-anak kami akan diberkati mulai pagi hari ini sampai ke depan, dan kami percaya ada masa depan yang indah bagi anak-anak kami. Keberhasilan Tuhan akan pakai dan memberkati. Sungguh berarti kehidupan mereka Tuhan untuk terus tetap bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang terus mendampingi anak-anak dengan berbagai macam apa yang bisa mereka usahakan untuk membawa anak-anak tetap setia kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk membawa kesungguhan anak-anak datang di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidupnya di dalam Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, terimalah mereka. Ada upah yang Tuhan berikan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dari tempat ini akan tumbuh generasi-generasi yang akan dipakai oleh Tuhan. Engkau percayakan di tempat ini untuk kami makin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi gereja sidang-sidang jemaat Allah yang ada di Indonesia ini, yang terus Tuhan memakai dan menunjukkan kasih mereka kepada anak-anak, orang tua kepada anak-anak, oma-opa kepada cucu-cucu anak-anak, untuk terus memberkati generasi-generasi. Tuhan pakai mulai dari pusat, daerah, sampai ke wilayah-wilayah dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam gereja-gereja Tuhan untuk menjadi terang, memantarkan kasih Kristus dimanapun anak-anak Tuhan berada. Terima kasih, kami percaya akan duduk di dalam pemerintahan. Tuhan akan pakai di negara ini. Kami percaya akan menjadi orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan melalui keberhasilan mereka di dalam belajar. Kami percaya Tuhan akan memunculkan anak-anak Tuhan yang benar-benar dan sungguh-sungguh menjadi berkat. Terima kasih, sehingga negara gereja akan menjadi gereja dan negara yang dicintai oleh Tuhan melalui anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya beri kesempatan buat orang tua di tempat ini. Di mesbah Tuhan ini, doakan anakmu, berikan kata-kata berkat yang tulus dari hati. Karena doa orang tua adalah besar kuasanya. Doa orang tua akan memberkati mereka di dalam setiap langkah mereka. Katakanlah kata-kata berkat buat anakmu hari ini. Di mesbah Tuhan ini, persembahkanlah hidupnya di hadapan Tuhan. Kamu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kamu menjadi kebanggaan. Kamu menjadi berkat. Kamu mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Serahkan di hadapan Tuhan hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari doakan di depan mesbah Tuhan ini. Doakan mereka Ibu dalam nama Yesus dengan ketulusan hati, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Jadilah berkat, jadilah kebanggaan. Jadi anak yang takut akan Tuhan. Cinta Tuhan. Ya Allah.
surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan hadir menjamah setiap kami. Hari ini Tuhan, kami membawa anak-anak Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk Tuhan pimpin hidup mereka. Ini anak-anak kami yang kami serahkan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak kami. Biarlah talenta yang dimiliki oleh anak-anak kami ini Tuhan terus berkembang untuk menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk orang tua yang terus mendorong, terus mendidik anak-anak kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta kasih orang tua, untuk kesabaran orang tua yang membawa anak-anak kami ini Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hari ini belum bisa hadir. Kiranya Tuhan berkat-Mu juga turun atas mereka. Engkau memberikan hati juga yang mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Engkau juga memberkati orang tua mereka Tuhan. Berikan hati untuk terus mendorong anak-anak ini Tuhan. Anak-anak kami yang belum bergabung, biarlah mereka mempunyai sukacita, mempunyai semangat untuk juga bisa bergabung bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sakit Tuhan. Ada Ola yang sakit, Aca yang sakit, juga orang tua mereka mungkin juga saat ini sedang sakit. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi, pertolongan Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan diberikan bagi anak-anak kami ini Tuhan, sehingga esok pada tanggal 21 ketika kami bertemu di dalam ibadah, mereka boleh menyaksikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Mereka boleh memperlihatkan bahwa Tuhan sungguh bekerja di dalam hidup mereka. Kesembuhan sudah terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk ibadah kami pada tanggal 17 Agustus, di mana kami akan memperingati hari ulang tahun negara kami Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak-Mu Tuhan akan berbondong-bondong datang. Karena kami bersukacita, kami bersyukur atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada negara kami Tuhan. Kami mau menikmati, kami mau mensyukuri, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami pada tanggal 21. Biarlah anak-anak Tuhan juga berbondong-bondong datang ke rumah-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, karena kami rindu lawatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami pada tanggal 28, di mana kami akan merayakan hari ulang tahun gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, sehingga besok pada tanggal 28 Tuhan, kami boleh menikmati gereja kami sudah berumur 50 tahun. Kami sungguh mengucap syukur 50 tahun yang sudah kami jalani Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang menyatakan kebaikan. Karena kasih setia Tuhan terus diberikan kepada kami, sehingga kami boleh bertumbuh, kami boleh berakar, kami boleh berbuah di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Setiap kami jemaat-Mu boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang Tuhan dimanapun Tuhan berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak hanya mendengar doa kami, tetapi Tuhan menjawab doa kami. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Penolong kami yang setia, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Pulanglah ke rumah kamu masing-masing. Tuhan menyertai di perjalananmu. Pulang dengan damai dan sukacita. Berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dan menyertai anak-anak, bapak, ibu, saudara, oma, opa pada pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Amin. Amin. Kita